إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Sana'uhu. Salah satu kekuatan Islam yang terbesar adalah ilmu. Islam tegak dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan manusia agar bertanya kepada ahli ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Firman Allah, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Jangan engkau katakan. Ini terjemahan Al-Imam Al-Bukhari, makna wala taqfu wala takul. Jangan kau katakan. Para ulama yang lain yang menterjemahkan wala taqfu, yakni jangan engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu. Berarti ayat ini melarang seseorang berbicara dan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Harus didasari, dilandasi dengan ilmu. Ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. Al-ilmu ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Wa amma biduni dalil fa innama huwa taqlid. Adapun tanpa dalil maka ia hanyalah taklid saja. Kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu,
maka jangan sekali-kali engkau ragu tentang kebenaran itu. Kebenaran datang dari Allah, dan Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan ilmu adalah pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil, dan dalil itu ada dalam Alkitab dan Sunnah. Dari Alkitab dan Sunnah kita mengetahui kebenaran itu. Dan ilmu itu besar sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang yang tidak atau belum mengetahui. Tugasnya adalah bertanya, belajar. Dari siapa? Dari ahli ilmu. Golongan yang kedua, Allah mewajibkan ahli ilmu untuk menyebarkan ilmunya, mengatakan ilmu di hadapan manusia, menjawab pertanyaan mereka jika ia mengetahuinya. Kalau ia tidak tahu, maka jawaban ahli ilmu, la adri, saya tidak tahu. Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala mengatakan, entah berapa banyak saya mendengar Ahmad, yakni Al-Imam Ahmad, mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Entah berapa banyak. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Dua golongan manusia diwajibkan oleh Allah dalam masalah ilmu. Yang tidak tahu dan yang mengetahui. Yang tidak tahu tugasnya bertanya, belajar, dan seterusnya. Yang mengetahui menyebarkan ilmunya, memperkatakan ilmunya, tidak menyembunyikan ilmunya, berdakwah dan seterusnya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah sebelum berjihad dengan pedang, berjihad dengan ilmu kepada orang-orang kafirin. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kau taati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengannya. Bihi, kembali kepada apa? Al-Quran. Ini jihad ilmiah, jihad imaniyah, jihadan kabira, dengan jihad yang besar, jihad ilmu. Dan ini terjadi sepanjang zaman. Adapun jihad dengan persenjataan dan seterusnya kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak terjadi. Tapi jihad ilmu, jihad dengan ilmu, dan ini bagiannya para ulama sepanjang zaman. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Bukan sembarangan jihad, tapi dengan jihad yang besar. Mempertahankan keimanan, mendakwahkan Islam dengan ilmu, dengan Al-Quran. Wajahidhum bihi, yakni dengan Al-Quran. Jihadan kabira. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sidang Jumat yang saya muliakan, kekuatan Islam ada pada ilmu. Karena Islam tadi seperti saya katakan dalam khutbah pertama, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Orang tidak boleh berbicara kecuali dengan ilmu di dalam agama Allah ini. Dan orang yang tidak mengetahui diperintah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Dan ahli ilmu diperintah untuk menyebarkan ilmunya, menampakkan ilmunya kepada manusia, memperkatakan ilmunya, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin. Dan mereka diperintah para ahli ilmu untuk berjihad dengan ilmu. Ini adalah seutama-utama jihad dan berlangsung terus sepanjang zaman, tidak akan pernah berhenti kecuali nafas ahli ilmu itu berhenti. Perintah Allah, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, dalam surat Al-Furqan. Jangan kau taati orang-orang kafirin, tetapi jihadlah melawan mereka dengan Al-Quran. Karena Al-Quran penuh dengan hujjah. Ayat-ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa kaum muslimin harus berilmu. Dan ulama membagi ilmu itu. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ada penjelasan luas sekali. Bukan tempatnya di khutbah Jumat. Semoga bermanfaat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum
menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.